Silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur masih ada kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Tema kita hari ini bahwa hidup kita tidak untuk diri sendiri. Jadi tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Nah, apa artinya tidak lagi hidup untuk diri sendiri? Ya. Jadi hidup kita tidak bisa gunakan hanya untuk diri kita atau semaunya kita. Kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15 kita akan membaca bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Nah, betul, untuk semua orang Yesus mati. Tetapi apakah semua orang yang akhirnya mengalami hidup? Ternyata tidak. Betul, Dia datang untuk semua orang, tetapi tidak semua orang meresponi Yesus. Tidak semua orang yang membuka hati dan percaya kepada Yesus. Walaupun mereka sudah dengar tentang Yesus, mereka tahu siapa Yesus, tapi hati mereka masih tertutup. Nah, siapakah semua orang yang dikatakan mereka yang hidup? Mereka yang hidup adalah mereka yang percaya kepada Yesus dan Kristus. Ya, si kecil nangis bisa dibawa dulu sebentar. Ya, digendong dulu ya. Biasa anak-anak tidak terlalu tahan lama duduk ya. Bisa di kelas sekolah minggu. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, supaya mereka yang hidup tidak lagi sendiri. Jadi ada hidup diri sendiri, yaitu mereka yang belum di dalam Kristus, ya, hidup yang lama. Tetapi mereka yang hidup, yang terima Yesus, hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, ya, tetapi untuk Dia, yaitu untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, firman Allah yang hidup. Ia mati bagi semua orang, supaya yang hidup. Nah, siapa yang hidup? Yaitu yang telah menerima hidup kekal dari Yesus Kristus. Nah, siapa yang telah menerima hidup kekal dari Yesus? Mereka yang percaya Yesus. Mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Atau dengan kata lain, mereka yang mengikut Kristus. Ya, mereka orang percaya, mereka orang Kristen. Jadi orang percaya, dia menerima hidup yang kekal. Mereka hidup dari Yesus, menerima hidup kekal dari Yesus. Nah, mereka yang hidup, menerima hidup kekal ini, tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Ya, jadi akan terjadi perubahan hidup. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Ya, artinya tidak untuk kesenangan sendiri. Dikatakan dan mencari kesenangan sendiri. Jadi hidup diri sendiri itu maunya saya, kesenangan buat saya atau kedagingan saya. Tetapi hidup untuk menyenangkan Kristus. Ya, Kristus yang mana? Yang mati dan bangkit itu. Dia mati dan bangkit itu untuk kita, sehingga kita hidup. Jadi yang hidup itu mereka yang terima Yesus atau mereka orang Kristen. Nah, pengikut Kristus atau murid Kristus atau jemaat. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara adalah pengikut Kristus? Amin. Coba lihat kiri kanan dan coba lihat dengan senyuman saja. Tapi jangan berkata, ternyata pengikut Kristus seperti ini ya. Ya, jangan. Tapi dengan kepastian, ketika saudara melihat yang di sebelah itu berkata,
kamu memiliki hidup. Amin. Coba lihat kiri kanan kata, kamu memiliki hidup. Nah, tetapi yang menarik, hidup kita, hidup saudara dan saya bukan untuk senang-senangnya kita. Bukan senang-senangnya daging kita. Tapi apakah hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Itu menjadi persoalan. Itu kunci. Jadi kita tidak hanya sebatas berkata saya mengikut Kristus, saya orang Kristen, ya saya murid Kristus. Tetapi bagaimana hidupnya? Nah, hidup yang kita hidupi bukan untuk kesenangan kita, tapi untuk menyenangkan Kristus. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya berkata begini, Kristus mati untuk semua orang. Betul ya, untuk semua orang. Supaya orang yang hidup, nah siapa orang yang hidup? Yang saya katakan tadi, orang yang percaya Yesus, yang menerima hidup itu. Jadi supaya orang yang hidup, orang percaya itu, orang Kristen itu tidak lagi hidup untuk diri, melainkan untuk Kristus yang sudah mati dan dihidupkan kembali demi kepentingan mereka. Jadi saudara dan saya orang Kristen ini, kalau kita hidup untuk menyenangkan Kristus, hidup di dalam Kristus, itu bukan untuk kepentingan Kristus. Itu kepentingan kita. Jadi itu perlu buat kita. Ya. Jangan ada yang berkata nanti begini, kamu harus hidup di dalam Kristus. Nah, dan itu perlu buat Kristus. Tidak. Itu perlu buat kita. Manfaatnya itu kepada kita. Berkatnya itu ada pada kita. Jadi kalau saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan, maka kita yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara dan saya tidak menyenangkan hati Tuhan, bagi Tuhan gak ada masalah. Gak berpengaruh, dia tetap Tuhan, dia Allah. Tetapi kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, nah hidup kita akan terjadi persoalan, masalah. Ya, hanya sebatas bicara saja kita sebagai orang Kristen. Nah untuk itu tema kita adalah hidupku bukan aku lagi. Dengan kata lain, kita yang kita hidupi sekarang ini bukan untuk diri kita saja, tetapi hidup untuk Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya, mengapa? Ya, lanjut LCD-nya. Ya, mengapa orang percaya tidak lagi hidup untuk diri sendiri? Bukan berarti kita seperti robot ya. Setelah percaya Yesus nggak ada lagi hak kita. Ada, hak kebebasan kita ada. Ya, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, itu maksudnya. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, lakukan untuk Tuhan. Sebab semuanya pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Allah dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21 menyingkapkan kepada kita, yaitu kebenaran yang pertama, bahwa kita sudah berada di dalam Kristus. Ya, mengapa saudara dan saya orang percaya ini hidup kita haruslah hidup bukan diri kita saja, tapi hidup untuk Kristus, hidup di dalam Kristus, hidup untuk menyenangkan Tuhan kita. Mengapa? Karena kita sudah berada di dalam Dia. Kita begini, saudara berkunjung ke satu keluarga. Kalau saudara masuk dalam rumah tangga itu, keluarga itu, ya, apakah kita mau cari gara-gara padahal mereka sudah terima kita? Tentu tidak. Waktu kita berkunjung, kita mau lakukan sesuatu yang baik sehingga tuan rumah atau orang yang kita kunjungi itu senang, bahagia dia. Ya, kita sudah berada di dalam Kristus. Nah, tidak sembarangan orang ada di dalam Kristus. Tidak semua orang ada di dalam Kristus. Jadi orang-orang yang ada di dalam Kristus harus berkenan kepada Kristus. Ya,
Kristus itu kudus, dia Allah, berarti orang-orang yang ada di dalamnya adalah harus kudus, harus benar. Dan kita sudah berada di dalam Kristus. Nah, karena kita ada di dalam Kristus, di mana Kristus adalah kudus, kita pun haruslah hidup kudus. Kita dikhususkan atau dikuduskan oleh Kristus, sehingga kita dapat hidup di dalam Dia yang kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, jadi Dia panggil kita. Nah, dahulu hidup kita tidak kudus. Kita tidak layak masuk di dalam hadirat Allah. Nah, kemudian Tuhan memanggil kita dan menguduskan kita. Jadi orang percaya, orang Kristen yang sudah lahir baru, dia ada di dalam Kristus. Maka apa yang harus dia lakukan di dalam Kristus? Ya, hiduplah menyenangkan Kristus. Amin. Nah, Kristus kudus. Maka firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus. Jadi nggak mungkin kita yang tidak kudus berada di dalam yang kudus, nggak mungkin. Nah, tetapi kekudusan kita bukan karena kekuatan kita. Tuhan yang menguduskan kita. Nanti kita lihat ayat berikutnya. Karena Dia kuduskan kita memang secara daging. Ya, kekudusan itu terjadi ketika saudara dan saya percaya Yesus. Dikuduskan kita, posisi kita orang kudus. Saudara sudah percaya Yesus, amin. Berarti saudara orang kudus. Betul. Ada yang senyum. Betul. Coba lihat kiri kanan dan katakan, hai orang kudus. Jangan bilang, enggak, saya orang Malang, saya orang Surabaya, bukan orang kudus. Bukan daerah kudus. Ada yang ragu-ragu ya. Jangan berkata orang kudus yang kayak gini ya. Kalau perbuatan daging kita, memang kita akan takut berkata kita orang kudus. Pikiran kita seringkali kacau. Kemarahan kita kadang tidak terkendali. Kata-kata kita juga, perbuatan kita bagaimana? Tetapi Tuhan menguduskan kita. Saudara dan saya sudah dikuduskan. Maka secara daging tadi kita perlu ada perjuangan. Nah, kita sudah belajar minggu yang lalu. Ya, 2 minggu yang lalu juga. Manusia batiniah kita dibaharui, ini maksudnya. Jadi kita ada di dalam Kristus. Nah, ayat 17 kita baca bersama-sama. Ya, lanjut LCD-nya. Ayat 17 kita baca. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saat saudara dan saya percaya Yesus, kita sudah mengenakan yang baru. Nah, kita adalah ciptaan baru, manusia baru yang telah dilahirkan kembali. Jadi kita bukan lagi manusia lama yang dikuasai oleh dosa. Itu maksudnya. Ya. Jadi hidup kita bukan untuk diri kita saja, bukan untuk menyenangkan diri kita, bukan dikendalikan kedagingan kita, bukan lagi dikendalikan hidup lama kita. Yang lama itu sudah berlalu. Manusia lama kita itu sudah berlalu. Manusia yang kacau balau itu sudah berlalu. Manusia yang porak-poranda itu sudah berlalu. Manusia yang rusak itu sudah berlalu. Dan kita sudah mengenakan yang baru. Amin. Nah, karena kita sudah mengenakan yang baru, itu artinya kita ada di dalam Kristus. Orang-orang yang tidak mengenakan yang baru gak mungkin masuk di dalam Kristus. Gak mungkin. Ya, kalau kita terus tidak percaya Yesus, menyangkal Yesus, terus hidup lakukan jahat, bagaimana kita akan berkata saya ada di dalam Kristus? Bagaimana kita berkata saya pengikut Kristus? Enggak. Bahkan menyebut nama Yesus pun kita tidak mau. Ya, saudara pernah melihat orang yang dirasuk setan? Kerasukan, kerauhan, pernah?
kemasukan setan, kemudian dia berontak, coba suruh dia sebut nama Yesus, bisa enggak? Bapak Ibu, bisa enggak? Enggak bisa, karena setan ada di dalam. Jadi orang enggak ada setan di dalam. Yang kerasukan loh. Oh, kok ada yang bingung? Saudara bisa sebut nama Yesus? Amin. Jangan sampai Pernah kita melayani orang karena dia dirasuk, nggak bisa, karena dikendalikan kuasa kegelapan. Nah, kita nggak ada masalah menyebut nama Yesus karena hidup kita sudah dibaharui. Amin. Kita ada di dalam Dia. Ya, jahat. Ya, dulu kata-kata saya menyakiti orang lain, itu dulu benci orang lain, dulu nggak mau mengasihi, dulu pendendam, dulu pembunuh, dulu pezina, dulu perampok, itu dulu. Nanti kita lihat bahwa ketika Tuhan mengasihi kita, ya menerima kita, ya apa adanya, tanpa mengungkit-ungkit masa lalu kita. Luar biasa. Dan untuk itu Yesus mati di kayu salib untuk melayakkan kita. Jadi kita sudah mengenakan yang baru. Nah, karena kita sudah mengenakan yang baru, mari hidup kita yang kita hidupi saat ini jangan hidup untuk diri sendiri. Ya, pokoknya aku lakukan, aku senang, ya selesai. Gak peduli dengan yang lain, apalagi kepada Tuhan, jangan. Tetapi setiap kali kita mau melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, memikirkan sesuatu, coba pikirkan, apakah ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Ketika kita tahu jawabannya, orang yang sudah lahir baru, dia tahu jawabannya. Dia hendak melakukan hal yang jahat, tapi sebelum dia lakukan, dia berhenti sejenak dan coba bertanya, apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Ketika dia diberi jawaban oleh Tuhan, itu tidak berkenan kepada Tuhan, dia akan berhenti. Dia tidak akan lanjutkan perbuatannya itu atau rancangannya itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita bukan untuk diri kita, bukan untuk kedagingan kita, bukan untuk kesenangan kita, tetapi hidup kita adalah untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita perbuat semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa? Karena kita sudah di dalam Kristus. Amin. Coba katakan kiri kanan, engkau ada di dalam Kristus. Ya, maka saudara nanti lihat, pasti terjadi perubahan. Jadi manusia baru bukan tubuhnya yang baru, bukan kulitnya yang berubah, bukan penampilannya yang berubah, enggak. Ya, bukan itu, bukan fisik, bukan lahirianya, tapi ya batinnya, manusia, kehidupannya, ya karakternya berubah. Ya tadinya penjahat, sekarang tidak, ya kira-kira begitu. Dan pastikan terjadi perubahan itu di dalam hidup kita. Saya mengalami, saudara pun pasti mengalaminya. Kebenaran yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah berdiam di dalam Allah. Mengapa hidup ini nggak boleh untuk diri kita saja? Karena ya kita sudah berdamai dengan Allah. Apa maksudnya? Waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, ya firman Tuhan katakan kehilangan kemuliaan Allah, diusir dari Taman Eden, jauh dari hadapan Allah, kehilangan kemuliaan Allah, menjadi seteru Allah, dan upah dosa adalah maut. Jadi orang-orang yang hidup di dalam dosa, di dalam kejahatan itu tidak mau, karena dia belum berdamai dengan Allah. Orang yang belum berdamai dengan Allah, dia selalu bermusuhan dengan Allah, dia bermusuhan dengan kebenaran, dia bermusuhan dengan Tuhan. Tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak mau tahu ya tentang ibadah, memuji, menyembah, memuliakan Allah, dia tidak mau. Oh, Tuhan katakan mengasihi sesama, oh enggak peduli, enggak ada kasih. Mengampuni, oh enggak. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh iya enggak, kalau dia pukul saya pukul balik lagi. Ah, ini orang belum berdamai dengan Allah.
Nah kira-kira bagaimana? Kita sudah berdamai dengan Allah? Kalau saudara disakiti, saudara balik menyakiti 3-4 kali, 5 kali lagi besar? Tidak ya. Orang yang sudah berdamai dengan Allah, dia bisa mengampuni orang lain. Dan itu, amin, sudah mengampuni. Saya ingat, sudah ya. Aduh, pengampunan ini luar biasa. Itu sudah mengampuni kita, itulah perdamaian itu ya. Nah, dulu kita seteru dengan Allah karena kita hidup di dalam dosa, dikuasai oleh dosa. Nah, bagaimana orang yang dikuasai oleh dosa ini bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan? Nah, perhatikan, orang-orang yang hidupnya belum berdamai dengan Allah, waduh luar biasa, jahat, ya melakukan kegelapan, kuasa gelap, macam-macam, itu belum berdamai. Tapi kalau sudah berdamai dengan Allah, ya dia ada kesenangan untuk menyenangkan hati Tuhan, ada kerinduan menyenangkan hati Tuhan, ada kerinduan untuk dekat dengan Allah, ada kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Orang yang sudah berdamai dengan Allah, dia tidak mau menyakiti hati Allah. Walaupun secara jasmani tadi kita lihat memang kita masih lemah, maka proses terus-menerus harus terjadi ya, manusia batiniah kita yang dibaharui tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dulu kita ya mempraktekkan hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan karena kita belum berdamai dengan Dia. Ya, saudara kira-kira begini, kalau saudara bermusuhan dengan orang lain, selagi belum ada perdamaian dengan orang itu dan percaya, saudara tetap tidak suka orang itu. Kalau saudara belum berdamai, saudara pasti tetap ingin membalas orang itu. Ya, saudara pasti ingin melihat orang itu celaka kalau saudara belum berdamai. Tapi kalau saudara dan saya sudah berdamai, orang-orang yang menyakiti hati kita, kalau dia terjadi masalah, pasti kita untuk menolong. Ya, pasti kita mau memberkati mereka, pasti kita mau mendoakan mereka, kira-kira begitu. Jadi penting sekali ya berdamai dengan Allah. Nah, setelah kita berdamai dengan Allah, maka kita dapat hidup ya di hadapan Allah, kita dapat hidup menyenangkan hati Allah. Dan ini yang terutama, yang sangat penting, harga untuk perdamaian itu luar biasa. Harga perdamaian kita dengan Allah adalah pengorbanan Yesus, adalah kayu salib itu. Harganya sangat mahal, harganya adalah curahnya darah Yesus di Kalvari. Jadi supaya kita layak di hadapan Allah, ada harga yang mahal untuk itu. Ya, seharga penderitaan Yesus Kristus. Untuk itu kita tentu mau hidup di dalam Yesus karena Yesus sudah berkorban untuk kita, mengasihi kita. Bagaimana mungkin kita tidak mengasihi Tuhan Yesus? Bukankah Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita? Ya. Ayat 18. Ya, lanjut. Mungkin ininya belum dimasukin ya. Udah. Ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, ini perkataan Rasul Paulus, dia sebagai hamba Allah, pelayan Allah. Jadi waktu dia melayani, dia sebagai pelayan yang dikatakan pendamaian. Jadi waktu kita memberitakan kabar baik, memberitakan Yesus Kristus kepada orang lain, dan orang lain percaya Yesus, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang memberitakan kebenaran itu, kita adalah pendamai. Kita adalah pembawa berita itu, pelayan pendamaian itu. Jadi yang mendamaikan kita dengan Allah adalah Kristus. Nah, itu sebabnya kalau kita hidup, bukan hidup untuk kita saja, bukan diri kita, tapi hidup untuk Kristus. Di ayat 19, 1, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Perhatikan, ya,
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Waktu saudara dan saya berdamai dengan Allah, prosesnya adalah melalui kematian Yesus Kristus itu, dan saudara dan saya percaya Yesus, kita diperdamaikan tanpa mengungkit, kamu dosamu terlalu besar, kejahatanmu keterlaluan, nanti dulu, belum waktunya kamu berdamai dengan Allah. Tidak mengungkit-ungkit. Dikatakan bahwa ya tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Wah, menarik sekali. Ini adalah berkat yang luar biasa. Maka kita melihat ada orang-orang yang penjahat kelas kakap. Ya, penjahat yang luar biasa. Tapi mereka pun ya adalah objek kasih Allah. Dan ketika mereka respon berita tentang Yesus yang mengampuni segala dosa mereka, mereka percaya hal itu, mereka diperdamaikan. Saudara dan bahwa segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Dan oleh karena kita sudah berdamai, maka potensi untuk menyenangkan hati Allah itu ada pada kita. Karena kita sudah diperdamaikan, kita sudah dilayakkan oleh Allah di hadapannya. Saudara layak di hadapan Allah, saya layak di hadapan Allah. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan engkau layak di hadapan Allah. Ya, satu kali lagi, engkau layak menyenangkan hati Allah. Ya, amin. Amin. Di gereja amin. Nanti keluar dari gereja amin. Di rumah amin. Tiba-tiba ada masalah suami istri amin, tetap. Anak-anak bikin masalah ditegur nggak mau, tetap amin. Tetap terkendali, amin. Pulang dari gereja disenggol oleh yang lain, amin. Amin. Aduh, tadi di gereja amin. Ya, puji Tuhan, lolos. Tidak langsung keluar kata-kata mutiara. Haleluya. Ini serius. Kadang-kadang kita bisa karena situasi. Tapi kalau kita sudah diperdamaikan dengan Dia, maka kita mampu menyenangkan hati Allah. Ada potensi, ada kemampuan, ada kesanggupan di dalam diri kita untuk menyenangkan hati Allah. Orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, dia punya kemampuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang terpenting kita mau, itu saja. Kita bergerak. Memang iblis akan bekerja. Iblis akan kutak-katik lagi. Iblis akan gosok-gosok lagi. Maka firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah, lawan musuh. Iblis berjalan seperti singa yang mengaum, dan dia siap menerkam. Orang-orang yang tidak berjaga-jaga, dia diterkam. Maka lihat, ada tindakan-tindakan kita yang kehilangan kontrol kita. Karena kita memberi kesempatan kepada iblis. Maka firman Tuhan katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Misalnya ada satu masalah, kemudian kita mulai mikir-mikir terus. Kemudian mulai kacau pikiran kita ikutin kekacauan-kekacauan itu, maka tindakan akhir adalah mendukakan hati Allah. Ya, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Artinya gini, ketika pikiran kita sudah mulai porak-poranda, kemudian datang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, supaya saya dapat mengendalikan diri saya. Tuhan tolong saya. Nah, ketika saudara berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengendalikan diri kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, jika Kristus mati untuk kita, bagaimana mungkin kita tidak hidup untuk Dia? Dia sudah beri hidup kepada kita. Kenapa kita mau keluar dari Dia? Dia sudah beri hidup kepada kita. Kenapa kita tidak hidup buat Dia? Sebab Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, itu keuntungan buat kita. Ya, kita lakukan segala sesuatu di dalam Dia, maka kita berhasil. Untuk itu, mari hidup bukan untuk diriku saja, kesenanganku saja, tapi hidup kita hidup untuk Tuhan, karena kita sudah berdamai dengan Allah. Kebenaran yang ketiga,
kita telah dibenarkan di dalam Yesus. Ya. Dibenarkan. Nah, siapa kita sebelum dibenarkan? Kita orang-orang yang salah. Kita orang-orang yang rusak. Ya, kita orang-orang yang jauh dari Tuhan. Dan untuk membenarkan kita yang salah ini, ya, harganya adalah Kristus. Ya, dengan kematian Kristus di kayu salib telah membuat hidup kita benar atau kita dibenarkan. Jadi pembenaran itu bukan karena usaha, pekerjaan kita, kehebatan kita, perbuatan kita, bukan. Karena tidak mungkin kita bisa membenarkan diri kita sementara diri kita sudah rusak. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh kasih karunia Allah. Ya, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Jadi kita ini, posisi kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Nah, ketidakbenaran tadi, kerusakan tadi, dosa itu dibasuh oleh darah Yesus. Kita baca ayatnya bersama-sama, ayat 21. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita diam di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Di luar Kristus nggak ada kebenaran. Maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi di luar Yesus, saudara dan saya bukan orang benar. Karena perbuatan saudara dan saya tidak bisa membenarkan kita. Manusia kita ini adalah manusia yang sudah rusak total oleh karena dosa. Tapi karena Kristus membenarkan kita dengan cara bagaimana? Dia mati di kayu salib. Nah, kalau misalnya kita catat dosa-dosa kita yang banyak itu, dosa-dosa kita yang luar biasa itu, ya, kita catat, kita lihat, wow, luar biasa, banyak sekali dosa saya. Tapi saudara lihat bagaimana darah Yesus itu membasuh. Ya, kita pergi ke pantai, ya, tulis dosa-dosa kita semua, tulis. Nah, kemudian tiba-tiba ombak datang, disapu, bersih. Tapi bukan air pantai laut yang menghapus dosa saudara. Jangan nanti pergi ke pantai, ya, praktekkan begitu, bukan. Itu ilustrasi saja. Tetapi darah Yesuslah yang membasuh dosa kita. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, darah Yesus yang membasuh dosamu. Nah, karena darah Yesus yang membasuh dosa kita, ya semestinya lah kita hidup di dalam Dia. Ya. Dengan kematian Kristus di kayu salib telah membuat hidup kita benar atau kita dibenarkan. Artinya dulu hidup kita salah, rusak total, dikuasai dosa, tetapi pembenaran kita, ya, kita terima oleh karena dosa kita telah diselesaikan oleh Yesus. Ayat ini jelas sekali, ya. Dikatakan Dia, Yesus, tidak pernah berdosa, Dia kudus, ya, Dia orang benar, ya, tidak ada kesalahan, dan Dia layak, hanya Dia yang layak membasuh dosa kita, kesalahan kita, karena Dia tidak salah, Dia yang benar, Dia berkuasa untuk itu. Tetapi dikatakan dibuatnya menjadi dosa. Apa artinya dibuatnya menjadi dosa? Begini, yang seharusnya disalibkan itu orang berdosa, bukan orang yang tak berdosa. Jadi posisi orang yang berdosa itu digantikan oleh Yesus, padahal dia nggak berdosa. Supaya orang-orang yang berdosa ini, kita, saudara dan saya, ketika kita datang kepada Dia, ya, percaya kepada Dia, berserah kepada Dia, ya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, dosa-dosa kita ditanggungnya, diambilnya, ya, diselesaikannya di kayu salib itu. Jadi dibuatnya, nya itu Allah. Jadi Allah ini karya Allah sendiri, Bapa, karya Bapa. Yesus, putranya yang tunggal itu, mati di kayu salib, padahal Dia tidak berdosa, supaya dosa-dosa kita diselesaikannya. Jadi bukan Yesus berbuat dosa dulu, bukan. Ya, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi
karena kitanya yang berdosa, dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Jadi Yesus terima itu semua, selesaikan semua dosa-dosa kita tanpa mengungkit-ungkit tadi. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa hidup kita bukan untuk diri, bukan akunya lagi, bukan egosentris, tapi kristosentris. Ya, semua mengarah kepada Kristus, Yesus, Tuhan. Apa yang kita pikirkan, kita lakukan, kita perkatakan, perbuatan kita hari lepas hari, berbuat untuk Tuhan. Mengapa ini harus kita lakukan? Karena kita sudah berada di dalam Kristus. Jadi, ya sebenarnya lah, selayaknya lah, semestinya lah memang hidup ya untuk Kristus, karena kita sudah di dalam Kristus. Amin. Saudara dan saya ada di dalam Kristus. Yang kedua, karena kita sudah berdamai dengan Allah. Jadi potensi untuk menyenangkan hati Allah ada pada saudara dan saya, karena kita sudah berdamai. Sudah layak kita di hadapan Tuhan, dilayakkan. Bahkan harganya adalah ya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu. Dan yang ketiga, bahwa kita telah dibenarkan. Ya, telah dibenarkan dalam Kristus. Saudara, kita bangkit berdiri. Ya, pemain musik dan pujian, kita responi pujian ini, firman Tuhan dengan satu pujian, hidupku bukannya aku lagi. Dan kita mau terus ya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Godaan selalu ada, kedagingan tadi tetap masih melekat di dalam diri kita, tapi serahkan kepada Tuhan, berjuang, maka kita akan terus dapat melakukan hal yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita punya potensi untuk itu, sejauh kita mau melakukannya.